Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan proyek statistika dan probabilitas berjudul Penggunaan Media Sosial di Indonesia tahun 2020. Kami dari Sistem Informasi 2 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya Izzatuna Hanifah. Saya Abdullah Mumtaz. Saya Livia Salsabila. Saya Muhammad Adli Azam. Saya Raihan Dafazi. Saya Rehan Jia. Dan saya Dita Putri Syahida. Bab 1. Pendahuluan. Dalam laporan kami berjudul Penggunaan Media Sosial di Indonesia tahun 2020 memiliki latar belakang yaitu apa itu media sosial? Media sosial merupakan media online yang penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi maupun berbagi. Perkembangan teknologi media yang begitu pesat serta dengan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang baik di negara Indonesia maupun di dunia. Dengan adanya media sosial ini membuat kita lebih mudah untuk berkomunikasi, berpartisipasi, dan juga berpendapat secara online. Tidak sedikit orang pasti memiliki media sosial, dan tidak sedikit pula orang yang memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana berkomunikasi, berinteraksi dengan orang banyak, berjualan, mencari sebuah informasi, bahkan mengikuti tren yang ada sebagai bentuk dari eksistensi diri. 1. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalah apa yang ingin diuraikan? Yang pertama yaitu bagaimana peningkatan media sosial pada tahun 2020. Yang kedua, media sosial apa yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2020. Yang ketiga, apakah media sosial berdampak positif untuk orang lain? Yang kedua, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk yang pertama mengetahui peningkatan atau pengguna media sosial di tahun 2020. Yang kedua, mengetahui media sosial apa yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2020. Yang ketiga, mengetahui pengaruh atau dampak dalam penggunaan media sosial di tahun 2020. Yang ketiga, ada batasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, ada pengambilan data dilakukan melalui data yang sudah ada pada tahun 2020 dan juga dilakukan melalui survei menggunakan Google Form. Yang kedua, pengambilan data dilakukan hanya 20 orang sebagai sampel. Yang ketiga, pengambilan data media sosial berupa YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Bab 2. Landasan teori. Landasan teori kita mengenai distribusi frekuensi. Pengertian dari distribusi frekuensi adalah representasi baik dalam format grafik atau tabel yang dipergunakan untuk menampilkan jumlah observasi dalam interval tertentu. Jenis-jenis dari distribusi frekuensi yaitu ada 3. Yang pertama, distribusi frekuensi menurut jenisnya. Yang kedua, ada distribusi frekuensi menurut nyata tidaknya frekuensi. Yang ketiga, ada distribusi frekuensi menurut kesatuannya. Bagian-bagian dari distribusi frekuensi, yang pertama ada kelas, yang kedua ada batas kelas, yang ketiga ada tepi kelas atau batas nyata kelas, yang keempat titik tengah kelas atau tanda kelas, yang kelima ada interval kelas, yang keenam panjang interval kelas atau luas kelas, yang ketujuh frekuensi kelas. Selanjutnya, perhitungan distribusi frekuensi. Itu yang pertama ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan merupakan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya.
Ukuran pemusatan ini terbagi atas menjadi 3, mean, median, dan modus. Mean merupakan perhitungan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya observasi atau banyaknya individu. Yang kedua itu ada median. Median merupakan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dan disusun secara teratur berdasarkan besar kecilnya data. Selanjutnya ada modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul. Maksudnya adalah dalam kumpulan data, nilai dengan frekuensi terbanyak disebut dengan modus. Next. Selanjutnya ada rumus ukuran pemusatan berdasarkan data kelompok. Yang pertama itu rumus mean atau rata-rata dalam data kelompok. Dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI, di mana sigma XI itu merupakan titik tengah dalam suatu interval dan FI merupakan frekuensi. Yang kedua itu median. Selanjutnya ada modus. Rumus modus yaitu LO plus C dikali B1 per B1 plus B2, di mana LO itu merupakan tepi bawah kelas modus, C merupakan panjang kelas interval kelas modus, N merupakan banyaknya data pengamatan, B1 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus, dan B2 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus. Next. Selanjutnya itu yang kedua ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya, atau istilah lainnya suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data. Ukuran penyebaran data ini terbagi atas menjadi 3, jangkauan atau range, variance, dan standar deviasi. Jangkauan atau range merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Variance merupakan kuadrat deviasi standar dari sampel atau kumpulan data yang digunakan secara prosedural untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi atau penyebar data yang sedang dipertimbangkan. Kemudian, standar deviasi merupakan ukuran variabilitas atau dispersi atau penyebaran dari setiap set nilai numerik tentang rata-rata aritmatika mereka, atau rata-rata yang dilambangkan dengan new. Next. Rumus dari ukuran penyebaran itu yang pertama range. Range itu merupakan titik tengah dari suatu interval dikurang dengan titik tengah dari suatu interval kecil. Kemudian ada variance. Variance itu memiliki rumus S kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N dikali N-1. Kemudian yang terakhir ada standar deviasi. Standar deviasi itu memiliki rumus akar dari sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N dikali N-1. Next. Korelasi dan regresi. Definisi korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Macam-macam korelasi itu ada 3. Yang pertama, korelasi sederhana, korelasi parsial, korelasi ganda. Regresi. Regresi merupakan suatu model yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel tak bebas, dependent variable, dengan variabel bebas, independent variable. Hubungan antara variabel tersebut biasanya dinyatakan dalam suatu model matematis fungsi, misal Y sama dengan Fx, di mana Y adalah variabel tak bebas, atau juga bisa dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi indikator.
dan X merupakan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Next, bab 3, metode penelitian. 1. Diagram penelitian dan penjelasannya. Berikut ini adalah diagram alur yang digunakan sebagai acuan dan pelaksanaan penelitian. Pertama, mulai. Kedua, menentukan objek penelitian. Berdasarkan hasil laporan kami di atas tentang penggunaan media sosial, kemudian kami akan melakukan penentuan objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian penggunaan media sosial. 3. Perumusan masalah. Berdasarkan hasil laporan kami di atas, maka kami melakukan perumusan masalah sesuai dengan permasalahan yang ada. Keempat, menentukan tujuan dari penelitian. Setelah melakukan perumusan masalah, adapun tujuan penelitian adalah pembuktian. Pembuktian adalah data yang diperoleh dari penelitian yang digunakan untuk membuktikan adanya peningkatan yang terjadi pada media sosial di tahun 2020. Yang kelima, teori dan hipotesis penelitian. Kami akan melakukan teori terhadap penjelasan yang teruji. Terbukti dengan baik, menyatu untuk satu faktor terverifikasi dan teruji, dan melakukan hipotesis dugaan yang sementara yang berupa jawaban dari masalah yang diajukan dan harus kami buktikan kebenarannya. Keenam, pengambilan data. Pengambilan data penelitian. Pada pengambilan data penelitian, kami akan mengambil data penggunaan media sosial di tahun 2020 ini melalui penelitian kami akan mengambil data penggunaan media sosial di tahun 2020 ini melalui hasil pengujian ataupun riset menggunakan metode survei yaitu Google Form yang dapat kita gunakan dalam pengambilan data tersebut. Ketujuh, data kurang lebih 20. Data yang akan kami peroleh dan kami olah kurang lebih 20 orang responden dari hasil survei yang kami lakukan. Yang ke-8, pengumpulan data. Pada tahapan ini, dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Kami memperoleh data melalui data primer. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa hasil pengujian atau riset melalui survei yaitu Google Form. Yang ke-9, pengolahan data penelitian. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data penelitian. Beberapa hal yang harus kami perhatikan dalam survei yang telah dilakukan ini, yaitu melengkapi data yang kurang atau kosong, memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kurang jelas dari pencatatan data untuk merapikan data agar data lebih bersih, rapi, dan melanjutkan tahap pengolahan lanjut atau menganalisis. Yang ke-10, menganalisis hasil pengolahan data. Tahap ini kami akan menganalisa hasil pengolahan data tersebut terhadap peningkatan penggunaan media sosial di tahun 2020, serta menganalisis pengaruh yang pengguna hadapi dalam memainkan atau menggunakan media sosial dengan baik. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Setelah melakukan analisa dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang diambil berisi hal-hal penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut dan memberikan saran kepada pengguna media sosial pengaruh atau dampak yang akan mereka terima dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, objek penelitian. Objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian kami adalah pengguna media sosial di tahun 2020. Data yang kita ambil menggunakan Google Form yang dimana form ini untuk mengambil respon dari pengguna media sosial. Dan identifikasi masalah. Di dalam melakukan penelitian, kami menemukan rumusan masalah dan batasan masalah yang akan menjadikan kami fokus terhadap pokok masalah yang akan kami hadapi. Setelah kami melakukan survei penggunaan Google Form, masalah yang dihadapi oleh pengguna media sosial adalah peningkatan penggunaan media sosial dan dampak positif atau negatif dari media sosial tersebut. Next. Bab 4. Analisa dan pembahasan. 1. Analisis data penggunaan media sosial. A. Tabel dan grafik. Tabel distribusi frekuensi banyaknya penggunaan
platform media sosial pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di samping ini. 2. Analisis data seberapa sering menggunakan media sosial. A. Tabel dan grafik. Terdapat tabel distribusi frekuensi dalam data seberapa seringnya Anda menggunakan media sosial. Dapat dilihat dalam tabel di samping. Pengolahan data ukuran pemusatan. 1. Perhitungan min. Rata-rata yang diperoleh dari banyaknya pengguna media sosial yaitu 19. Dengan perhitungan 1525 dibagi 80 sama dengan 19. 2. Perhitungan median. Median yang didapatkan yaitu 21,3 dengan perhitungan 20,5 tambah 40 dikurang 32 per 48 dikali 5 sama dengan 21,3. 3. Perhitungan modus. Dari hasil perhitungan modus adalah 22,4 dengan perhitungan 20,5 tambah 29 per 29 tambah 48 dikali 5 sama dengan 22,4. Oke. Yang selanjutnya itu ada perhitungan median. Jadi di tabel ini ada 3 poin. Yang pertama ada perhitungan median, yang kedua ada perhitungan min, yang pertama ada perhitungan min, yang kedua median, dan yang ketiga adalah perhitungan modus. Di mana perhitungan min ini dengan menggunakan rumus. Di atas maka dapat minnya yaitu 227 per 27, artinya dibagi sama dengan 8,41 per jam. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa rata-rata pengguna media sosial per hari normalnya yaitu 8 jam. Sekedar beberapa beragam kepentingan, mulai dari bekerja, belajar, bahkan hanya sekedar melihat media sosial saja. Itu perhitungan min. Jadi totalnya ada 8 jam. Yang selanjutnya dengan menggunakan rumus. Dengan menggunakan rumus di atas atau yang kita sebut dengan median yaitu nilai tengah. Menggunakan media sosial dalam satu harinya berada kisaran 6,35 jam. Ini menjadikan penggunaan media sosial di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata ditunjukkan pada perhitungan media. Terus yang terakhir, di poin ketiga ada modus. Dengan menggunakan rumus di atas, maka didapatkan modus dari penggunaan data media sosial per harinya, yaitu berkisar 6,5 sampai dengan 10,5 dalam perhitungan tersebut. Terdapat nilai yang sama dikarenakan data terbanyaknya ada 2. Oke, next. Berdasarkan tabel di atas yang Bapak lihat di situ ada pengolahan data ukuran penyebaran. Nah, berdasarkan tabel ukuran penyebaran ini di atas bisa dilihat di mana penggunaan media sosial berkisar antara 21 sampai dengan 25 dengan frekuensi sebanyak 48. Sedangkan pada interval yang lain yaitu berkisaran 1 sampai dengan 5 dengan frekuensi sebanyak 5. Selanjutnya interval 6 sampai dengan 10 dengan frekuensi sebanyak 8. Sedangkan interval 11 sampai 15 dia mengfrekuensi sebanyak 0 atau poinnya tidak ada 0. Selanjutnya di interval 16 sampai 20 dengan frekuensi sebanyak 19. Oke. Untuk jangkauan atau range data tersebut didapatkan yaitu 20. Dan poin kedua ada varian. Dari data di atas varian yang diperoleh yaitu sebanyak 38,417. Terus poin terakhirnya standar deviasi dari ketiga poin tersebut dari data S yaitu S pangkat 2 sama dengan 38,417 atau disederhanakan menjadi 6,198. 2. Lamanya penggunaan media sosial dalam satu hari. 11 sampai 11
dengan frekuensi sebanyak 10. Sedangkan pada interval yang lain yaitu interval 1 sampai 3 dengan frekuensi sebanyak 4. Interval 12 sampai 24 dengan frekuensi sebanyak 3. Jangkauan atau range. Range dari data tersebut didapatkan yaitu sebanyak 16. Varian. Varian dari data di atas diperoleh yaitu 944,73 dibagi 26 sama dengan 36,333. Standar deviasinya dari data di atas yaitu 36,335 dikecil dengan 6,027. Korelasi. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengatur keeratan antara dua variabel atau lebih, kuat atau lemah, dan sebagainya. Menurut hasil perhitungan kami, hubungan antara X dan Y sangat kuat korelasinya karena menghasilkan nilai 7,2. Regresi. Dari perhitungan rumus regresi di atas, hasil yang diperoleh adalah nilai A menghasilkan nilai min 1,25 dan nilai B menghasilkan nilai 1,40. Hasil pengolahan data. Dari pengolahan data distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, korelasi, dan regresi, kami memperoleh hasil. Analisis penggunaan media sosial dengan menggunakan metode ukuran pemusatan. Mean 19, median 203, modus 224. Analisis data seberapa sering menggunakan media sosial menggunakan metode ukuran pemusatan. Mean 8,41, median 6,35, modus 3,5 ditambah dalam kurung 1 kali 3 sama dengan 6,5, modus 10,5 ditambah dalam kurung 0 dikali 6 sama dengan 10,5. Analisis pengguna media sosial dengan menggunakan metode ukuran penyebaran. Interval 21 sampai 25 dengan frekuensi sebanyak 48, sedangkan pada interval yang lain yaitu interval 1 sampai 5 dengan frekuensi sebanyak 5, interval 6 sampai 10 dengan frekuensi sebanyak 8, interval 11 sampai 15 dengan frekuensi sebanyak 0, interval 16 sampai 20 dengan frekuensi sebanyak 19. Analisis data seberapa sering menggunakan media sosial menggunakan metode ukuran penyebaran. Media sosial yang sering digunakan berkisar antara interval 4 sampai 6 dan 11 sampai 12 dengan frekuensi sebanyak 10, sedangkan interval yang lain yaitu interval 1 sampai 3 dengan frekuensi sebanyak 4. Interval 12 sampai 14 dengan frekuensi sebanyak 3. Variabel X data platform dengan variabel Y data pengguna per jam. Data platform X sama dengan 80 data pengguna per jam, Y sama dengan 27, X sama dengan 80, Y sama dengan 27, X pangkat 2 sama dengan 2754, Y pangkat 2 225, XY sama dengan 379, hasil 7,2. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian dari sumber data media sosial merupakan bagian dari sarana komunikasi teknologi canggih yang digunakan oleh manusia di era modern saat ini. Sebagai sebuah situs jejaring pertemanan yang diakses oleh banyak orang, membuat para pengguna media sosial menyadari bahwa pesan apapun yang mereka produksi di akun media sosial, mereka akan membentuk sebuah
penilaian terhadap pribadi mereka sendiri. Saran, jadi terkait dengan pengguna media sosial di tahun 2020 untuk kedepannya, yakni perlu dikembangkan agar masyarakat yang tidak mengenal medsos atau media sosial bisa lebih baik untuk mengenal dengan cara memanfaatkan media yang ada, dan di era globalisasi ini sangat mudah untuk mempelajarinya di berbagai macam tutorial yang ada dan dapat dimanfaatkan dengan baik.